Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalkan nama saya Wahidatul Aziza dari kelas Biologi B 2021. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tanaman yang ada di rumah saya, yaitu Dracaena trifasciata dengan nama lain Sansevieria trifasciata. Atau mungkin kalian mengenal tanaman ini sebagai tanaman lidah mertua. Sebelum kita mengenal lebih jauh tentang lidah mertua, ada baiknya kita mengetahui klasifikasi ilmiahnya. Dracaena trifasciata ini termasuk ke dalam kingdom Plantae, divisi Tracheophyta, kelas Magnoliopsida, order Asparagales, dari famili Asparagaceae, genusnya Dracaena, dan spesiesnya Dracaena trifasciata. Yang pertama ada habitus dari lidah mertua. Tanaman hias Dracaena atau biasa disebut dengan lidah mertua adalah salah satu tanaman hias asli dari daerah tropis. Dracaena sangat mudah dibudidayakan bahkan dalam kondisi lingkungan yang kurang memadai. Tanaman ini adalah tanaman sukulen dari keluarga Asparagaceae yang berasal dari Afrika Selatan, Arab, India, dan Indonesia. Umumnya, tanaman ini tumbuh di habitat yang memiliki banyak kandungan air dengan pencahayaan matahari yang cukup. Dengan begitu, rimpang dapat tumbuh semakin optimal dan memiliki bentuk yang sempurna. Bahasan yang kedua yaitu akar. Tanaman lidah mertua memiliki akar serabut yang tumbuh pada rimpang. Akar menyebar dangkal di dalam tanah, berwarna putih dan mengandung banyak air. Panjang akar sekitar 14 cm yang menjalar di bawah atau di atas tanah. Pembahasan ketiga adalah batang. Orang awam menganggap rimpang atau rizoma dan stolon sebagai akar utama. Namun, anggapan tersebut salah karena keduanya bukan merupakan akar, tetapi modifikasi batang yang berfungsi sebagai organ. Sebetulnya, semua tanaman Dracaena berbatang, baik batang sejati maupun batang semu. Batang sejati akan tampak ketika tanaman tumbuh besar, sedangkan batang semu telah ada sejak tanaman masih kecil. Batang semu sendiri merupakan organ perbanyakan pada tanaman lidah mertua. Batang semu yang tumbuh di permukaan tanah disebut dengan stolon, sedangkan yang hidup di dalam tanah disebut dengan rimpang. Pembahasan yang keempat yaitu daun. Tanaman Dracaena trifasciata memiliki daun yang tebal dengan bentuk lanset, ujung daun meruncing dengan motif atau corak garis-garis horizontal berwarna hijau gelap. Jumlah helaian daun sekitar 4-6. Corak daun lidah mertua ini berbentuk garis yang mengikuti arah serat daun. Corak ini tidak beraturan dan cenderung zigzag. Tepi daunnya bertipe entire atau rata dengan panjang daun sekitar 54 cm. Daun yang tebal pada tanaman ini memiliki kandungan air yang cukup melimpah sehingga mampu bertahan di musim kemarau yang terik. Pembahasan yang kelima yaitu bunga. Umumnya pertumbuhan bunga lidah mertua tegak lurus dari pangkal batangnya. Warna bunganya putih kehijauan dengan panjang sekitar 6 hingga 8 cm. Bunga tersebut memiliki benang sari sebanyak 6 buah dan tangkai putiknya memiliki kepala membulat tapi cukup rata. Pembungaannya bertipe majemuk dengan tangkai perbungaan muncul di tengah daun. Tunas perbungaannya tumbuh spiral melingkar pada jarak tertentu. Pembahasan keenam yaitu budidaya. Untuk membudidayakan lidah mertua cukup mudah, yaitu dengan meletakkan di tempat yang cukup mendapatkan sinar matahari, seperti dekat pintu atau jendela. Hal ini dilakukan agar tanaman dapat memaksimalkan pertumbuhannya dan tidak cepat layu. Lalu tanaman lidah mertua disiram seperlunya karena penyiraman yang terlalu banyak dapat menyebabkan tanaman menjadi busuk. Idealnya menyiram lidah mertua cukup 1-2 kali seminggu. Yang ketiga dari komposisi media tanam. Lidah mertua juga bisa ditanam di tanah biasa asalkan kondisinya tidak terlalu lembab. Yang keempat dari pemupukan. Pemupukan dapat dilakukan sebulan sekali melalui akar, daun, atau kombinasi dari keduanya. Pembahasan terakhir yaitu manfaat.
Manfaat lidah mertua yang pertama yaitu membersihkan polusi. Lidah mertua membersihkan udara lebih baik daripada kebanyakan tanaman lainnya. Lidah mertua memiliki kemampuan untuk menyerap jumlah karbon monoksida dan karbon dioksida yang berlebihan. Manfaat lidah mertua yang kedua yaitu menghasilkan oksigen. Lidah mertua dapat meningkatkan produksi oksigen sehingga membuat kualitas udara lebih baik. Manfaat yang ketiga yaitu melawan alergi dan sindrom bangunan sakit. Kemampuan lidah mertua menyerap racun dan melepas oksigen dapat mengurangi alergen atau hal-hal yang menyebabkan alergi di udara. Orang dengan alergi udara dapat menanam tumbuhan ini agar dapat menghirup udara yang bersih. Sindrom bangunan sakit atau sick building syndrome atau SBS merupakan kondisi yang memunculkan gejala iritasi, batuk, gatal, pusing, mual, sesak dada, dan nyeri otot ketika beraktivitas di ruangan atau gedung dalam jangka waktu lama. Untuk mengatasi sindrom tersebut akibat sirkulasi udara yang buruk dalam ruangan, dapat memanfaatkan tanaman dari lidah mertua ini. Lidah mertua mengubah banyak karbon dioksida menjadi oksigen di malam hari. Ini akan membuat udara terasa segar saat pagi hari. Manfaat lidah mertua yang kelima yaitu menyerap radiasi. Lidah mertua juga secara aktif untuk membantu penyerapan radiasi. Salah satunya radiasi yang ditimbulkan oleh barang-barang elektronik. Baik, sekian penjelasan dari saya tentang tanaman Dracaena trifasciata atau lidah mertua. Kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.